Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di kelas ekonomi 12. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Yuk kita ikuti. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan dalam sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek, yaitu aspek kiri yang disebut aktiva dan aspek kanan yang disebut pasiva. Dua aspek ini disebut sebagai sistem berpasangan. Tentunya, sistem berpasangan menggunakan prinsip keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Mari kita analogikan bahwa setiap manusia mempunyai kekayaan. Kekayaan atau disebut sebagai harta itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar merupakan harta yang sering digunakan dalam operasional perusahaan atau pencairannya kurang dari 1 tahun. Contohnya kas, piutang, perlengkapan, titik-titik dibayar di muka. Titik-titik ini bisa diisi dengan beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan yang lainnya. Yang kedua ada harta tetap. Harta tetap merupakan harta yang mempunyai nilai kegunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya ada peralatan, gedung, rumah, tanah, kendaraan, dan akumulasi penyusutan. Dan yang ketiga adalah harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud contohnya ada waralaba, hak paten, hak cipta, goodwill, dan yang lainnya. Dari mana asalnya harta-harta tersebut? Yaitu dari sumber pembelanjaan, baik itu sumber pembelanjaan internal ataupun sumber pembelanjaan eksternal. Sumber pembelanjaan internal yaitu berasal dari modal. Jika kita mempunyai modal, maka kita bisa memiliki harta. Nah, apakah ketika kita tidak mempunyai modal, kita tidak bisa memiliki harta? Tentu tidak, karena ada sumber eksternal, yaitu sumber utang. Nah, jadi harta yang kita miliki bisa didapatkan dengan 2 cara, yaitu saat kita mempunyai modal dan saat kita mempunyai utang, atau salah satunya. Nah, untuk rumus persamaan dasar akuntansi atau dari analogi ini kita dapatkan yaitu harta harus sama dengan utang plus modal. Harta berada di sisi kiri atau sisi aktiva. Utang dan modal berada di sisi kanan atau sisi pasiva. Harta berada di sisi kiri atau dalam bahasa Itali adalah debere dan dalam bahasa Indonesia debit. Dan utang plus modal berada di sisi kanan atau credere dalam bahasa Italinya dan dalam bahasa Indonesianya adalah kredit. Artinya jika ada harta yang bertambah seperti kas, perlengkapan, piutang, peralatan, waralaba, hak paten, dan hak cipta harus disimpan di sisi debit dan berkurang disimpan di sisi kredit. Begitupun dengan utang dan modal, bertambah disimpan di kredit dan berkurang disimpan di debit. Mengapa? Karena kita menggunakan sistem berpasangan, artinya adanya debit dan juga kredit. Kemudian modal. Modal mempunyai 3 unsur. Yang pertama pendapatan, kedua beban, dan yang ketiga price. Pendapatan merupakan segala sesuatu yang kita dapatkan karena kita melakukan penjualan. Beban adalah biaya yang kita keluarkan dan price adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan pribadi. Lalu bagaimana hubungannya dengan modal? Untuk pendapatan hubungannya adalah positif. Mengapa? Karena ketika kita memperoleh pendapatan maka modal kita akan bertambah. Untuk beban hubungannya negatif. Mengapa? Karena ketika kita banyak pengeluaran, biaya-biaya yang dikeluarkan itu akan mengurangi modal. Begitupun dengan price, hubungannya negatif karena adanya keperluan pribadi menggunakan uang perusahaan, artinya uang perusahaan akan berkurang dan modal akan berkurang juga. Nah, ketiga unsur tadi itu
posisinya berada di sisi kanan juga ya, yaitu berada sejajaran dengan modal. Namun, hubungan mereka itu berbeda. Untuk akun pendapatan, karena hubungannya positif dengan modal, maka ketika bertambah harus disimpan di kredit. Dan jika berkurang harus disimpan di debit. Nah, untuk akun beban dan prive, karena hubungan dengan modalnya negatif, maka ketika berkurang disimpan di kredit dan ketika bertambah disimpan di debit. Kemudian, mari kita simpulkan. Harta bertambah disimpan di debit, berkurang disimpan di kredit. Utang bertambah disimpan di kredit, berkurang disimpan di debit. Modal bertambah disimpan di kredit, berkurang disimpan di debit. Pendapatan bertambah disimpan di kredit, berkurang disimpan di debit. Beban bertambah disimpan di debit, berkurang disimpan di kredit. Dan pride bertambah disimpan di debit dan berkurang disimpan di kredit. Bagaimana, mudah kan? Atau masih bingung? Jika masih bingung, yuk ikuti pergerakan ibu. Angkat tangannya, lalu pegang ibu jari. Ikuti ucapan ibu 3 kali ya. Harta, harta, harta. Betul. Utang, utang, utang. Bagus. Modal, modal, modal. Ya. Pendapatan, pendapatan, pendapatan. Sip. Beban, beban, beban. Oke, bagus. Ulangi lagi ya. Mulai dari ibu jari sampai kelingking. Harta, harta, harta. Utang, utang, utang. Modal, modal, modal. Pendapatan, pendapatan, pendapatan. Beban, beban, beban. Ya, bagus. Coba ini apa? Ya, betul. Ini beban. Ini betul, adalah utang. Ini modal, harta, beban. Ih, pintar. Nah, setelah itu tangannya seperti ini. Halo, halo, halo. Ya. Oke. Ini apa? Harta. Ini beban. Kalau halo, harta dan beban artinya bertambah disimpan di debit, berkurang di kredit. Halo bertambah di debit, berkurang di kredit. Karena ini harta, ini beban. Harta dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, untuk kebalikannya, untuk yang ketiga ini, utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Ya, halo debit, kredit. Kalau 3 jari, kredit, debit. Mari kita lanjutkan dengan contoh analisis soal. Perlu kita ketahui sebelumnya, pertama, kita harus posisikan dulu diri kita sebagai perusahaan yang ada di contoh soal. Kedua, bahwa dalam setiap transaksi itu minimal ada 2 akun. Jadi bisa lebih dari itu. Yuk kita contohkan. Terdapat transaksi dari Benny Travel pada bulan Juni 2019 ya. Pada tanggal 1 Juni kita tuliskan nih di format analisisnya 1 Juni ya. Nah, di sini ada nama akun, terus apakah transaksi itu bertambah atau berkurang, lalu disimpannya di debit dan kredit dan kita tuliskan juga jumlahnya. Kita mulai ya dari soal yang pertama, tanggal 1 Juni. Pak Benny akan mendirikan usaha jasa travel yang menyediakan paket wisata serta penjualan tiket kereta api maupun pesawat sebagai modal awal. Nah, berarti di sini akan ada akun modal awal ya. Ia menyetorkan uang sejumlah 50 juta dan peralatan senilai 150 juta. Nah, berarti di sini ada akun apa aja nih? Kita ingat ya, posisikan diri kita sebagai perusahaan. Perusahaannya apa nih di sini? Benny Travel. Nah, berarti untuk Benny Travel uangnya apa? Bertambah ya. Nah, uang tunai ini kita tuliskan sebagai akun kas. Kasnya bertambah. Nah, kita tulis ya, kasnya bertambah. Kita berikan simbol. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita berikan simbol checklist. Oke, kasnya bertambah. Nah,
Lalu apalagi nih, ada akun apa? Akun peralatan. Peralatannya bertambah juga. Peralatan bertambah. Terus ada akun apa lagi nih? Nah, karena ini distorkannya di awal, berarti kas dan peralatan ini menjadi modal awal. Kita tuliskan ya, nama akunnya adalah modal. Modal untuk Benny Travel itu bertambah. Nah, sekarang kita lihat ya posisinya. Kas bertambah disimpan di mana? Iya, betul. Kas bertambah disimpan di debit. Kenapa? Karena kas termasuk kepada akun harta. Nah, begitupun dengan peralatan. Peralatan disimpan di debit. Peralatan termasuk jenis akun harta tetap. Nah, untuk modal bertambah nih. Disimpannya di mana? Iya, betul. Disimpannya di kredit. Jumlahnya berapa nih nominalnya? Kita cek ya. Untuk kas sebesar 50 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus untuk peralatan 150 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi untuk modal keseluruhan di awal bulan Juni yang disetorkan oleh Pak Benny untuk Benny Travel sebanyak sebesar berapa? 200 juta. 3, 3. Oke. Sampai sini bagaimana? Kita lanjut ya untuk tanggal 2 Juni. Nah, untuk tanggal 2 Juni membeli kertas, tinta dan alat tulis sejumlah 5 juta. Oke, kertas, tinta dan alat tulis termasuk kepada akun apa? Iya, betul, kepada akun perlengkapan. Karena untuk tinta, kertas dan alat tulis itu biasanya cepat habis dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ya. Oke, karena dibeli berarti perlengkapannya bertambah. Kita tulis ya, perlengkapan. Perlengkapannya bertambah. Nah, perlengkapan bertambah disimpan di mana? Iya, betul. Perlengkapan bertambah disimpan di debit. Sebesar berapa nih yang dibeli? 5 juta. 1, 2, 3. Nah, untuk membeli perlengkapan menggunakan apa? Uang tunai kan? Berarti kasnya bertambah berkurang. Iya, betul. Kasnya berkurang. Ya, kasnya berkurang. Kas berkurang disimpan di mana? Disimpan di kredit sebesar 5 juta. Oke, selanjutnya ke tanggal 4. Tanggal 4 Juni, Pak Benny membayar sewa gedung sebesar 4.500.000 untuk 1 tahun. Oke, ini pasti kalian bingung apakah termasuk kepada beban sewa atau sewa dibayar di muka. Kita cek ya untuk membedakannya. Jika ada periodenya, misalkan di sini nih sewa gedungnya untuk 1 bulan, untuk 1 tahun, untuk 6 bulan, itu ada periodenya dan itu termasuk kepada akun harta ya, sewa dibayar di muka. Kalau misalkan tidak ada periodenya, hanya membayar sewa gedung, berarti itu masuknya ke akun modal. Oke, berarti ini ada akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ya, bertambah ya. Oke, bertambah karena kita membayarnya. Jadi kita mempunyai sewa gedung tersebut ya. Oke, sewa dibayar di muka bertambah disimpan di mana? Ya, betul, di debit ya, karena sewa dibayar di muka termasuk jenis akun harta. Berapa nih nominalnya? 4.500.000. Oke, terus sewanya kita menggunakan apa? Iya, betul, tentu kita harus menggunakan uang. Uangnya jadi berkurang ya. Sebanyak 4.500.000 juga. 4.500.000. Disimpan di mana nih jika kas berkurang? Ya, di kredit ya. Disimpan di kredit. Selanjutnya, untuk tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni. Mendapatkan pesanan paket wisata dari SMA 11 Bandung nih, mau ke Bali. Nah, sebesar 150 juta. Oke, kita berhenti dulu dari sini. Ingat, posisikan diri kita sebagai perusahaan, berarti kita posisikan diri kita sebagai Benny Travel. Kalau misalkan ada paket wisata dari sekolah, berarti kita sebagai Benny Travel akan mendapatkan pendapatan. Pendapatan kita akan bertambah. Pendapatannya bertambah. Lalu pendapatan bertambah disimpan di mana? Ya, bertambah disimpan di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya, namun, ternyata konsumen kita nih, SMA 11 ini baru membayarnya itu 85 juta ke kita. Artinya, kas untuk Benny Travel itu bertambah disimpan di debit, itu baru berapa?
85 juta. Selanjutnya, nah sisanya akan dibayar nanti. Artinya apa nih? Berarti akan ada penambahan piutang ya. Ingat, kita ingat lagi nih, utang dengan piutang itu berbeda. Kalau piutang berarti harta kita yang masih ada di orang lain, di pihak lain. Nah, karena SMA 11 nanti bayarnya di tanggal 2 Juni, berarti untuk BNI Travel mempunyai piutang ya dari SMA 11. Nah, berapa nih? Bertambah ya. Bertambah sisanya ya. Sisanya berapa? Dari 20 bukan 20 juta tapi 100 ya, pendapatannya 150 juta. Oke, berarti sisanya berapa nih? Sisanya jadi 65 juta lagi piutangnya. Ya, oke. Nah, ini adalah untuk analisis transaksi. Lalu bagaimana jika kita mau memindahkan ke persamaan dasar akuntansi? Ya, kita cek ya. Yang tanggal 1. Untuk tanggal 1 nih, ada akun kas. Ya, kita tuliskan. Kasnya bertambah berapa nih? 50 juta ya. 123. Untuk terus apalagi? Ada akun peralatan. Bertambah juga 150 juta, 123. Dan modal juga bertambah 200 juta. 123. Kurang 1 nolnya ya. 200 juta. Nah, kita di keterangan ya. Untuk keterangan itu khusus untuk modal dan unsurnya atau modal dan turunannya. Ayo ingat lagi, modal turunannya ada berapa? Ada 3 ya. Pendapatan, beban, dan pride. Jadi kalau misalkan ada unsur modalnya kita tuliskan di sini ya. Karena di sini ada unsur modal, kita tuliskan modal awal. Oke, selanjutnya cara menuliskan analisis transaksi ke persamaan dasar akuntansi. Tanggal berikutnya tanggal 2. Untuk tanggal 2 ada akun apa aja nih? Ya, perlengkapan ya. Kita cek perlengkapannya bertambah berkurang. Perlengkapannya bertambah sebesar 5 juta. 123. Terus ada akun apa lagi? Kas. Kasnya berkurang 5 juta. Nah, jika ada yang berkurang atau jika yang sifatnya negatif, berarti harus diberikan tanda kurung ya. Berapa? 5 juta. 123. Oke, terus kita cek apakah aktiva dan pasifanya itu seimbang atau enggak. Kita cek ya. Untuk kas jadi 0 ya. Terus perlengkapan jadi 5 juta. Terus peralatan 150 juta ya. 123. Terus untuk modal berapa nih? Untuk modal 200 juta. 123. Ya. Terus kita cek. Nah, untuk kas 5 juta sepertinya salah. Tuh kan betul. Untuk kas itu bukan 5 juta tapi 50 juta ya. 123. Kurang nolnya 1 ternyata. 50 juta. Terus kita cek dulu tanggal 2, betul nggak kasnya? Oh, kasnya betul ya, 5 juta ya. Jadi untuk kas tersisa 45 juta, ditambah perlengkapan 5 juta, 50 juta, ditambah 150 juta, jadi 200 juta ya. Kita cek pasifanya. Nah, jadi balance nih. Untuk aktiva dan pasifa, ini untuk transaksi tanggal 1 dan tanggal 2, itu ternyata balance. Alhamdulillah ya. Aktiva 200 juta, pasifa juga 200 juta. Ya. Oke, kalau perlu kita cek kembali ya untuk tanggal berikutnya apakah balance atau tidak. Tanggal 4, kita tuliskan tanggal 4. Oke, tanggal 4 ada akun apa? Sewa dibayar di muka. Kita cek, sewa dibayar di muka. Nah, berarti masuknya ke titik-titik dibayar di muka ya. Sebesar berapa? 4.500.000. Jiwalu. Oke, terus sama kasnya berkurang. Kasnya berkurang, kalau ada berkurang kasih tanda kurung ya, 4.500.000 jiwalu. Oke, terus
kita karena ini semuanya di aktiva, kalau ini dikurang ini kan jadi 0. Berarti tetap aja jumlahnya 200 juta. Begitupun dengan pasifa 200 juta. Karena ini tidak ada unsur modal, jadi di keterangan tidak harus menggunakan keterangan ya. Itu. Keterangan ingat ya, khusus untuk modal dan turunannya. Kita lanjut ya ke tanggal 5. Nanti untuk tanggal 12 selanjutnya itu latihan kalian di rumah. Oke? Tanggal 5. Untuk tanggal 5 ada akun pendapatan. Nah, pasti kalian bingung nih. Pendapatan tidak ada di sini. Nah, karena pendapatan termasuk unsur dari modal, berarti pendapatan kita masukkan ke sini, ke modal. Ya, kita masukkan ke modal. Pendapatan ke modal sifatnya tadi apa? Positif. Berarti nggak boleh ada tanda kurung ya. Pendapatan berapa tadi? Aduh lupa. Pendapatan 150 juta. Jiwalu. Sama apa nih? Kita cek ya. Sama kas 85 juta bertambah 85 juta jiwalu. Terus ada akun piutang juga bertambah 65 juta. 65 juta jiwalu. Ya, kita cek lagi balance atau enggak nih ya. Oke, sum. Ini jumlahkan. Ya, jumlahkannya dengan yang penjumlahan transaksi sebelumnya. Segini ditambah 65 juta. Ya, yang ini jadi 5 juta. Yang ini 150 juta. Kurang nolnya 1. Dibayar di muka 4.500.000. Lalu yang ini jadi ditambah ya. Sum 200 juta ditambah 150 juta. Jadi 350. Betul nggak? Aktif Pak 350. Pasif kan udah jelas ya 350. Kita cek ya. Kita cek deh. Kita jumlahkan kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan dibayar di muka. Nah, betul. Jadi balance nih antara aktiva dan juga pasifa. Oke, bagaimana? Mengerti ya? Nah, untuk tanggal selanjutnya silakan kalian kerjakan di rumah. Ya. Oke, semangat. Bagaimana sekarang? Sudah bisa kan? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.